Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para hadirin hadirat Sobat SR dan para pemirsa setia channel Sultan Rahmat dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami di channel ini, dan kami akan terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Yang kami cari adalah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan berbagi materi yang masih erat kaitannya dengan cara-cara atau solusi dalam rangka memberikan terapi atau mengatasi gangguan dari bangsa jin kepada bangsa manusia. Baik itu penyakit ain, baik itu sihir, ataupun gangguan-gangguan yang sifatnya sementara dari bangsa jin. Nah, pada kesempatan hari ini kami akan membahas tentang makanan, minuman yang menjadi salah satu cara yang menjadi sarana untuk membantu mengatasi gangguan dari bangsa jin kepada manusia. Di dalam buku At-Tibbun Nabawi, ya, metode pengobatan Nabi yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ini ada beberapa makanan dan minuman yang bisa dijadikan sebagai salah satu sarana untuk dijadikan sebagai obat dalam rangka menterapi gangguan bangsa jin terhadap manusia. Bagi para sobat dan para pemirsa, tidak perlu khawatir yang tidak bisa berkomunikasi atau menguasai bahasa Arab. Kita semua bisa membeli buku tentang metode pengobatan Nabi yang sudah diterjemahkan. Nah, ini bukunya. Nah, Anda bisa baca, kita semua bisa mencari referensi-referensi yang direkomendasikan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah tentang apa saja yang terkait dengan makanan, minuman, atau hal-hal lain terhadap gangguan bangsa jin terhadap manusia. Nah, ada beberapa yang kami catat, ada 5 berdasarkan buku ini, makanan minuman yang mampu dijadikan sebagai obat terapi gangguan bangsa jin. Yang pertama adalah Habbatus Sauda. Kalau dalam bahasa Indonesia atau masyarakat kita Indonesia menyebutnya sebagai jintan hitam. Dia bentuknya seperti biji wijen, kecil-kecil, dan dia berwarna hitam. Bahkan di dalam kondisi sekarang, bahwa jintan hitam ini bisa dijadikan sebagai minyak jintan hitam. Jadi ada kemajuan dari peradaban zaman yang akhirnya bahwa jintan ini bisa diambil, dimanfaatkan minyaknya. Nah, ini juga berdasarkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kemudian Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Di dalam sebuah hadisnya, alaikum bihadhil habati sauda fa inna fiha shifa min kulli da'in illa sam. Kata Rasulullah, hendaklah kalian menggunakan jintan hitam atau habatus sauda, karena di dalamnya ada manfaat penyembuhan bagi orang-orang yang sakit, kecuali illasam, kecuali kematian. Itu tidak ada obatnya. Nah, yang kedua, makanan yang bisa dijadikan sebagai obat atau terapi gangguan bangsa jin terhadap diri kita adalah kurma. Nah, para sobat dan para pemirsa, ini harus teliti dalam membeli kurma. Yang dimaksudkan dengan kurma di sini adalah kurma ajwa, kurma Nabi. Jadi kurma ini banyak jenisnya, dan jangan sampai kita tertipu
dengan pedagang-pedagang yang tidak amanah dalam menyajikan barangan dagangan kurma dan menawarkan kepada kita. Yang harus kita pilih adalah kurma ajwa. Dia berbentuknya sedikit keriput-keriput, kemudian dia berwarna hitam. Ya, rasanya berbeda dengan kurma-kurma yang lainnya. Ini pun juga berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Rasulullah, "Man tasabbaha bisab'i tamaratin ajwatin lam yadurruhu dzalikal yauma summun wala sihrun." Kata baginda Nabi, barang siapa yang mengkonsumsi setiap pagi itu 7 butir kurma ajwa, maka dia akan terhindar pada hari itu dari racun dan gangguan bangsa jin berupa sihir. Nah, sebetulnya yang menjadi keberkahan dan kemanfaatan dari kurma ajwa ini bukan kurmanya, tapi karena doa baginda Rasulullah SAW terhadap kurma ajwa, sehingga memberikan manfaat, mendapatkan keberkahan di dalam kurma ajwa tersebut. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah minuman, yaitu madu. Ya, madu ini juga para sobat SR dan para pemirsa harus ekstra hati-hati dalam membeli madu. Karena sekarang banyak sekali pedagang-pedagang yang tidak amanah, yang dia mencampur antara madu yang asli dengan gula Jawa, dengan gula pasir, atau dengan bahan-bahan yang lainnya. Nah, carilah madu-madu yang memang masih orisinil, yang belum tercampur dengan gula atau yang lainnya. Bahkan di dalam Al-Quran saja, ini madu mendapatkan rekomendasi ya untuk kita mengkonsumsinya dan menggunakan sebagai obat bagi manusia. Nah, di dalam Al-Quran itu dalam surat An-Nahl, ya, An-Nahl itu artinya lebah. Ya, ayatnya 68 sampai dengan 69. Para sobat dan para pemirsa bisa melihat nanti dalam Al-Quran, di mana Allah menciptakan lebah dan mewahyukan kepada lebah ini untuk membuat sarang di perbukitan, di kayu-kayu dan tempat yang bisa dijangka oleh manusia. Ya. Di dalam surat tersebut ayat 69 Allah juga melanjutkan firman-Nya, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Jadi dari pantatnya lebah itu akan mengeluarkan madu yang berbagai macam jenis warnanya, dan di dalamnya ada shifaa'un linnas, penyembuhan, obat bagi manusia itu sendiri. Nah, di dalam hadis Rasulullah juga madu ini menjadi salah satu cara untuk mengobati penyakit. Di dalam Sahih Al-Bukhari kata Rasulullah, asyifa fi thalathatin, ada 3 cara mengobati penyakit, di antara adalah syarbatul asalin, jadi minum madu. Kemudian yang keempat, yang bisa kita jadikan obat adalah ma'u zamzam, adalah air zam-zam. Ya, ini memang agak susah karena keberadaan air zam-zam ini adanya di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Nah, kata Rasulullah, air zam-zam ini ma'u zamzam lima syuriba minhu. Jadi air zam-zam ini bermanfaat sesuai dengan apa yang kita niatkan. Kalau kita niatkan untuk penyembuhan dengan izin dan kehendak Allah, itu akan memberikan manfaat untuk kesembuhan terhadap penyakit yang kita derita. Terutama adalah penyakit-penyakit yang disebabkan karena gangguan-gangguan dari bangsa jin. Kami pernah menterapi seseorang yang dia terkena gangguan sihir. Setelah kami ruqyah air zam-zam ini diminumkan kepada orang yang terkena gangguan sihir tersebut, maka dalam hitungan 5 menit itu memuntahkan sihirnya berupa segumpal darah kental. Kemudian setelah itu dia merasa ringan badannya, merasa sakitnya berkurang dari sebelumnya. Dan yang kelima adalah tanaman
yang bisa kita gunakan untuk melakukan pengobatan dari gangguan bangsa jin terhadap manusia, yaitu adalah tanaman atau pohon sidr yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah daun bidara. Nah, daun bidara ini memang tidak populer di masyarakat kita, tapi sebagian juga sudah mulai mengenal apa itu daun bidara. Ya, daun bidara ini dia berwarna hijau. Ya, berwarna hijau, kemudian di batang-batangnya ini ada duri-duri. Makanya bagi sobat dan para pemirsa, bagi yang menanam daun bidara, ini ketika memetiknya hati-hati karena dia berduri. Dan dalam Al-Quran ini disebutkan di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-28, fi sidrin mamdudin. Jadi ini adalah salah satu tanaman yang juga direferensikan oleh Allah langsung dan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengobati gangguan sihir. Nah, para ulama memberikan sebuah kesimpulan berdasarkan ayat Al-Quran ini dan hadis-hadis Rasulullah yang menggunakan daun bidara. Mereka menyebutkan wa min ilaji sihri ba'da wuku'iha, setelah terjadinya sihir, untuk mengobatinya adalah diantaranya dengan menggunakan daun bidara, ayyakhudha bisab'i waraqatin minasidri al-akhdar. Jadi ambil 7 lembar daun bidara itu, kemudian dilakukan ruqyah dan diberikan kepada orang yang terkena gangguan sihir dari bangsa jin. Nah, madu, jintan hitam, air zam-zam, kemudian kurma ajwa dan daun bidara, ini baiknya Anda lakukan ruqyah dengan membaca surat-surat yang dalam video beberapa pekan lalu telah kami share tentang ayat-ayat Al-Quran yang biasa kita jadikan sebagai bacaan ruqyah. Jadi Anda lakukan ruqyah terlebih dahulu. Nah, setelah itu boleh Anda langsung konsumsi. Nah, untuk atau khusus daun bidara ini bisa Anda lakukan ruqyah, kemudian daun bidara itu bisa Anda gunakan untuk mandi, atau bisa juga Anda gunakan untuk menyiram rumah Anda atau warung Anda yang dikenai atau ditanami sihir oleh orang-orang yang hasad kepada Anda. Jadi disemprotkan di seluruh ruangan rumah Anda, kemudian juga di warung-warung Anda, dagangan Anda yang terkena gangguan sihir, sehingga insya Allah dengan izin Allah akan memberikan manfaat kepada kita semua. Bagi para sobat dan para pemirsa, ini dalam melakukan terapi gangguan dari bangsa jin terhadap seseorang atau rumah yang terkena sihir, ini tidak serta-merta sekali langsung bereaksi, langsung sembuh. Ya, jadi kalau ada di antara kita sudah melakukan hal yang sudah kami sebutkan tadi, ini harus optimis, lakukan berulang lagi. Besoknya lakukan lagi, besoknya lakukan lagi. Kadang ada sebagian dari antara kita ketika sudah melakukan ini merasa pesimis, kok tidak ada manfaatnya, kok sama saja, kami masih melakukan sakit dan lain sebagainya. Ingat, tetap berdoa, mohon kepada Allah, karena Allah yang memiliki kesembuhan untuk semua berbagai jenis penyakitnya. Lakukan dengan cara-cara yang benar, jangan mudah putus asa, lakukan berulang-ulang kali sambil terus meminta kepada Allah. Insya Allah itu akan bermanfaat untuk kita, karena doa merupakan silahul mukmin, senjata bagi orang-orang yang beriman. Selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.